Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizka Mungkin dengan NIM ke 0025168 dari kelompok P7. Di sini akan saya menjelaskan beberapa dari anatomi organ reproduksi. Untuk yang pertama kita membahas tentang organ reproduksi laki-laki. Di sini ada organ reproduksi laki-laki yang namanya kita bahas dari penis testis dulu. Nah, di testis itu ada organ pembungkusnya namanya skrotum. Nah, skrotumnya ada 9 lapisan. Lapisan paling atas ada kulit dari testis, di bawahnya ada fascia dartos, di bawahnya ada fascia spermatica externa, di bawahnya ada fascia cremastrica. Nah, di bawahnya fascia cremastrica ada fascia spermatica interna, kemudian ada tunica vaginalis lamina parietalis, ada tunica vaginalis lamina visceralis, ada tunica albuginia. Nah, kemudian di dalamnya itu ada si unsur dari si testis. Testis sendiri itu ada berapa bagian. Yang ini melungker-melungker ini cacing-cacing ini namanya tubulus contortus miniferus. Nah, kemudian dari tubulus contortus miniferus sperma akan naik ke ductus aberrans. Oh, salah, ini retrotektis. Di retrotektis kemudian ke ductus aberrans, dari ductus aberrans ke ductus epididymis. Nah, kemudian dari ductus epididymis dia akan masuk ke ductus deferens. Di ductus deferens dia akan melakukan pematangan dan juga penyimpanan di sini. Ada pematangan dan juga penyimpanan. Habis dari ductus deferens dia akan masuk ke dalam vesika seminalis. Kemudian dari vesika seminalis akan lanjut ke prostat. Nah, di prostat dia akan lanjut terus ke uretra, ke penis ini kan, uretra keluar. Nah, kemudian habis testis, di organa genitalia maskulina juga ada namanya penis. Penis itu fungsinya sebagai organ penetrasinya. Nah, untuk penis ini bisa tegak berdiri itu penis diisi darah biar kuat itu. Nah, tabung yang diisi darahnya itu ada namanya corpus cavernosum. Dilihat itu seperti mata, kemudian ada mulut. Lah, mata ini corpus cavernosum sebagai fungsinya sebagai organ erektil. Lah, kemudian ada corpus spongiosum. Di corpus spongiosum ada uretra. Uretra ini sebagai jalur keluarnya cairan dalam tubuh. Kemudian di sini di corpus cavernosum itu ada namanya arteri Helicinae. Nah, dari arteri Helicinae itu menyalurkan darah ke seluruh corpus cavernosum. Lanjut. Nah, ini ada berapa klinis dari si testis. Yang pertama ini ada testis. Ada torsio testis. Torsio testis itu berarti testisnya itu terpintir-pintir. Kemudian ada varicocele. Varicocele itu adalah varises tapi yang berada di testis. Kemudian ada pembesaran prostat. Jadi prostat kan harusnya normalnya prostat itu tidak menghalangi si uretra. Jadi dari ini kandung kemih itu melewati prostat, nah, kemudian ke uretra. Tapi ketika prostat itu membesar, si uretranya itu akan terhimpit dan cairannya tidak bisa keluar. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang organ sistem urepetika. Nah, organ sistem urepetika itu ada beberapa organ-organ penting. Yang pertama itu ada ginjal. Habis ginjal ada ureter. Ini ginjal. Ada ureter. Nah, habis ureter itu masuk ke dalam kandung kemih atau bisa disebut vesika urinaria. Kemudian dari vesika urinaria itu masuk ke uretra. Nah, ginjal ini tujuannya fungsinya sebagai penyaring cairan. Jadi darah nanti masuk ke dalam ginjal. Darahnya masuk ke dalam ginjal. Di ginjal itu ada namanya unit fungsional namanya nefron. Nah, nefron itu terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada glomerulus. Jadi darah itu nanti masuk dalam glomerulus, nanti disaring. Habis dari glomerulus nanti ada reabsorpsi dan absorpsi. Jadi cairannya itu nggak langsung keluar. Itu nanti akan diresap kembali beberapa bagian-bagian pentingnya masuk dalam tubuh lagi. Ada yang
dikeluarkan juga. Ada fungsi reabsorpsi dan sekresi. Nah, habis itu nanti terjadi pembentukan urin. Nah, urinnya nanti habis dari ginjal itu akan dimasukkan ke dalam ureter nanti masuk ke dalam vesika urinaria. Jadi vesika urinaria nanti akan ditampung terlebih dahulu hingga ketika vesika urinaria nanti penuh, nanti tubuh akan mengalami keinginan untuk mengeluarkannya. Nah, keluarnya itu lewat mana? Keluarnya lewat uretra. Jadi lewatnya itu mirip sama tadi sperma, jadi lewat uretra. Kalau laki-laki itu lewatnya uretra. Jadi uretranya masuk ke dalam prostat, melewati prostat, kemudian dari prostat menuju ke uretra, penis, kemudian keluar. Oke, lanjut. Kemudian kita akan bahas tentang pelvis. Kemudian kita akan bahas tentang regio pelvis. Nah, pelvis ini, regio pelvis itu terdiri dari tiga tulang. Ada os coccygeus, kemudian ada os sacrum. Os coccygeus itu lanjutan dari os sacrum, berarti os sacrum tuh gini. Ini ada kecil namanya os coccygeus, sama os yang terakhir ada os pelvis. Os pelvis, os coccyx. Os coccyx ini namanya os coccyx. Nah, di ketiga tulang ini terjadi beberapa pelekatan otot yang membentuk namanya diafragma pelvis. Diafragma pelvis terdiri dari otot dan juga si membran perineum. Ini contohnya ada os coccygeus, ada os piriformis, ada tendinosus, ada pubo iliacus, ada pubo coccygeus. Nah, beberapa otot ini dinamakan namanya levator ani. Untuk membran perineum sendiri itu di dalamnya ada beberapa otot. Contohnya sini ini ada musculus transversus perineum. Kemudian ada ini yang perempuan ada kompresor uretra dan juga sphincter uretrovaginalis. Nah, yang khusus ada di perempuan itu ada kompresor musculus kompresor uretra dan juga musculus uretrovaginalis. Nah, punya laki-laki itu sama kayak punya perempuan, akan tapi tidak ada musculus kompresor dan juga musculus uretrovaginalis. Lanjut. Nah, kemudian apa perbedaan dari pelvis perempuan dan juga pelvis laki-laki? Untuk pelvis perempuan sendiri itu rongga dalamnya itu lebih lebar daripada laki-laki. Kemudian sudut dari ini ya, sudutnya ini lebih besar yang perempuan. Jadi ini dari pubis ini kan ada koksinya kan, koksinya ini untuk yang perempuan itu lebih lebar daripada laki-laki. Untuk os koksinya perempuan sendiri itu terlihat tuh lebih lebar daripada punya laki-laki. Nah, kenapa kok mayoritas punya perempuan itu lebih lebar? Karena fungsi dari pelvisnya perempuan ini juga mengangkat dari untuk mendukung dari proses kelahiran bayi. Jadi bayi kalau keluar dari sini itu enggak terlukai. Dari os coccygeusnya juga lebih tidak runcing, kalau yang laki-laki itu lebih runcing. Kemudian ada bidang Hodge. Bidang Hodge ini untuk proses persalinan. Hodge yang pertama itu setinggi tepi atas dari simpis pubis sampai promotorium. Nah, di sini ini Hodge 1. Kemudian yang Hodge 2 itu sejajar dengan Hodge 1, tetapi tingginya itu di bawah simpis pubis. Nah, sejajar. Jadi ditarik secet titit dedet set. Nah, ini sejajar. Kemudian Hodge 3 itu sejajar juga dengan Hodge 1, tapi tingginya itu di spina ischiadica. Nah, spina ischiadica itu sini spina ischiadica. Hodge 3. Hodge 4
itu sejajar dengan Hodge 1, tapi tingginya itu di os Coccygeus. Ini kan os Coccygeus. Nah, ini Hodge 4. Ini kan sejajar semua. Nah, itu bidang Hodge. Nah, kemudian dalam proses persalinan juga itu ada namanya proses episiotomi. Nah, proses episiotomi itu adalah pembukaan dari vagina, yang ada vagina itu dipotong bagian bawahnya media episiotomi. Ada juga yang media lateral, jadi pemotongannya enggak lurus tapi lurus kemudian belok, itu namanya media lateral. Yang lurus pol namanya medial, episiotomis medial lateral. Nah, ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ada yang kurang berkenan. Jika ada salahnya mohon untuk dikoreksi. Saya Raffi Rizka Mungkit dari kelompok B7 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.